Karena kita kan bisnis jasa ya. Iya. Bisnis jasa itu adalah kepercayaan. Kalau nasabah sudah tidak percaya, itu udah susah. Makanya saya melihat tuh Manulife tuh bener-bener loyal dalam hal pembayaran klaim. Bro, thank you ya kopinya. Halo, Bro Johan. Bu Ivana, apa kabar Bu? Baik, Kapan nyampe dari Singkawang? barusan dah nyampe. Barusan nyampe. Mau pesan kopi nggak? Nggak, nanti saja. Oh, Bro, tadi kalau Ibu ya. Oke. Nyampe jam berapa Bu dari Singkawang? Saya tadi nyampe jam 11. Oke. Heeh. Ini 11 nyampe. Ya, perjalanan sekitar 4 jam lebih. Wih, 4 jam. Bu, ke Jakarta macet ya? Tapi menuju ke sini sih tidak terlalu macet. Tapi dibawa sama taksinya muter-muter. Itu PR banget ya Bang. Iya. Tapi macet lah ya Jakarta sih. Betul. Terus so far gimana Bu? Kalau ngelihat kantor Manulife, terakhir datang ke kantor Jakarta kapan Bu? Kali ini, sejak pandemi saya nggak pernah kesini lagi. Oh, Ini kali gitu. pertama menginjak kakinya di Manulife. Oh, seriusan? Ya, serius sejak pandemi. Bu, sambil duduk yuk kita yuk. Oke. Thank you banget loh, Ivana udah datang ya ternyata ya. Sorry nih, aku tadi sempat buka biasalah report rekrutmen ya. Ini tapi aku tutup dulu deh. Biasa soalnya kadang kan kita masih suka ngecek kan data-data. Jadi gimana habis nyampe terus 4 jam Ya, langsung ke sini. langsung ke sini. Terus berarti terakhir ke Jakarta kapan tuh? Sebelum pandemi berarti ya. Oke. Berarti mungkin 2019. Tapi ke kantor pusat malah baru sekali ya? Kesini. Setelah pandemi. Setelah pandemi ya? Baru sekali, baru pertama kali Ya. kan? Kalau sebelumnya sih cukup sering. Sering kan? Tapi suasananya sudah berbeda ya. Asli udah beda ya? Oh, udah kayak kafe kayaknya. Iya. Model kafe. Kan biasa ya emang ya yang baru-baru look and feel baru kan yang kita mau Ya. munculin. Nah, ini mumpung kan ini lagi di sini, ya aku sambil nanya-nanya kali ya. Nih, tapi penasaran sih, karena kan biasa kan kita kalau ketemu kan Zoom, ya kan acara MABC, Ya. Zoom. Ini pertama kali. Pertama kali kan ketemu langsung, jadi ya udahlah langsung aja deh, gua Iya, ambil iya. waktu kan. Heeh. Nah, so far ya, dulu sebelum join nih berpartner sama Manulife, backgroundnya apa sih? Oh, kalau saya backgroundnya memang dari karyawan. Oke. Karyawan. Semasa saya masih kuliah saya udah karyawan gitu. Segitu Lalu ya? setelah lulus kuliah, ya saya join di Manulife. Oke. Saya join di Manulife waktu itu baru usia 26 tahun. Saya join di Singkawang itu belum ada office, Itu kosong tuh ya? kosong. Oke. Jadi saya masih report ke Pontianak. Saya training di Pontianak selama 5 hari. Oke. Setelah selesai training saya balik ke Singkawang. Lalu saya melakukan aktivitas itu sendiri. Karena leader saya kan ada di Pontianak. Kalau saya mengalami kesulitan, saya hanya by phone. Leader sih ada kunjungi, tapi nggak sering gitu. Palingan kunjungi, kita ngobrol, harus gimana, apa yang harus dilakukan. Tapi kita ke lapangannya, ketemu prospek, ketemu calon agent itu kita lakukan sendiri. Penasaran ya, Singkawang Pontianak berapa lama? Berapa jam tuh? 3 jam lebih. 3 jam lebih ya? Ya. Sekarang masih ya 3 jam juga? Masih. Luar biasa loh. Ya. Jadi dulu tuh Singkawang belum ada office-nya. Oke. Office sementaranya tuh di rumah saya. Jadi kalau saya ingin buat proposal, saya telepon ke Pontianak. Telepon ke Pontianak, Pontianak akan bikinkan. Setelah itu dia kirim via taksi. Oh, seriusan? Serius? Via Kirim? taksi. Taksi kayak travel gitu, kayak sekarang saya dari Singkawang ke Pontianak itu kan pakai taksi tuh. Yes. Nah, surat itu ya lewat taksi itu. Itu charter kan? Enggak. Enggak ya? Enggak, jadi mereka ada penumpang sekalian bawa surat. Sekalian bawa surat. Surat itu Luar akan biasa. didistribusikan di Singkawang gitu. Berarti dulu tahun berapa sih kantor Singkawang tuh akhirnya ada tuh? Saya join tahun 1999. Setahun kemudian kantor Singkawang dipubliskan. Tahun 99 gua masih ngapain? Oh ya, saya waktu itu umur 26 tahun. Iya. Ya jadi enggak, aku tuh masih mikir ya, gua tahun 99 tuh masih ngapain ya dulu? Masih sekolah atau ya? Iya masih sekolah loh. Ini luar biasa. Iya. Berarti itu kan perdana kantor Singkawang ada. Iya.
Nah, terus kan sekarang nih Singkawang kan makin tambah gede dong sekarang kan. Ya, bersyukur. Nah, terus ceritain dong sedikit lah soal kantor Singkawang, tim Singkawang tuh kayak gimana sih Ya. sekarang? Jadi setelah saya di Singkawang, saya melakukan aktivitas prospek rekrut sendiri. Akhirnya saya ditantang oleh leader saya. Kalau mau buka kantor, kamu harus punya tim. Iya. Harus ada orang yang join gitu kan. Yes. Nah, akhirnya berdasarkan tantangan itu, ya saya perjuangkan lah. Saya berjuang merekrut sambil memperbaiki produksi-produksi. Akhirnya di tahun 2000 bulan Mei, kantor Singkawang diresmikan oleh Pak Adi Purnomo waktu itu. Oke. Nice. Nah, setelah diresmikan kantor di Singkawang itu trainer kan dari Pontianak maupun Jakarta itu memang support ya. Iya. Tapi mereka nggak setiap saat support datang enggak, karena kan Betul. jarak cukup jauh ya. Betul. Jadi mau nggak mau saya di training. Setelah saya di training, saya yang memberi training kepada calon agent saya. Iya. Karena di luar kota kan kita harus bisa ngelakuin semua ya. Bener nggak tuh? Semuanya. Atap Keren. bocor kita yang ganti, cari tukangnya kan, lampu mati semua kita yang ngurus. Jadi awal mula itu kantor pun sebelum ada adminnya kan. Jadi tiap pagi saya datang kantor buka kantor kan. Yes. Nah, kalau saya mau keluar untuk prospek atau rekrut, saya harus tutup kantor dulu. Oke. Saya keluar, karena kan di kantor nggak ada orang. Kantor nggak ada orang masalahnya. Nggak bisa ditinggal kan. Betul. Saya tutup dulu, lalu saya pergi. Iya. Nah, setelah saya selesai, saya balik ke kantor, baru saya buka lagi. Iya. Jadi perjuangannya dulu sampai kayak gitu ya. Seperti itu. Luar biasa. Ya. Memang ya kalau punya bisnis apalagi di luar kota itu Ya. kan tantangannya pasti beda-beda. Betul. Harus Apalagi fight Singkawang. saya. Yes, harus fight. Jadi perjalanannya tim Singkawang nih. Dari mulai merintis sampai dengan titik paling sekarang ya. Ya. Yang paling struggling lah, yang paling challenging tuh apa sih kalau boleh di-share? Aku juga penasaran sih jadinya kalau boleh ngobrol-ngobrol nih. Ya, challenging ya waktu pas di awal ya. Pas di awal. Karena kan saya juga tidak punya background mengenai asuransi ya. Iya sih. Tapi dengan kemauan dan tantangan dari leader saya kan, dia menantang saya dan itu yang memacu saya untuk mencapainya. Oke. Jadi saya juga terbiasa untuk mengajar gitu loh. Karena kan trainer tidak setiap saat datang, jadi saya dilatih, otomatis mau nggak mau saya setiap minggu mengadakan dulu namanya ITC ya. Aku nggak tahu. Sekarang gini, SET kan. Nah, dulu namanya ITC, Iya. Initial Training Course. Iya, kalau SET kan Sales Essential Training, training basic lah Basic ya, kan, training betul. wajib. Oh, oke. Dulu 5 hari. Iya, dulu tuh 5 hari ya. 5 hari. Jadi kalau nggak ada trainer bantuan dari Pontianak atau Jakarta, itu saya harus melakukan training sendiri. Wow. Jadi memang semuanya serba sendiri. Walaupun dari Jakarta Pontianak ada support, tapi memang dia nggak bisa setiap saat kan. Betul. Jadi mau nggak mau saya harus fight sendiri. Gitu. Iya. Lalu mengadakan event-event seperti business dinner, Oke. BOS, table talk, itu memang saya harus yang fight. Maksudnya saya yang harus nyari-nyari semuanya, hotelnya, materinya. Kalau trainernya nggak bisa, pembicaranya nggak ada, saya yang harus langsung tampil gitu. Tapi saya bersyukur dengan seperti itu membuat saya serba bisa gitu. Dalam arti saya harus menguasai semua. Yes. Saya tidak bisa mengharap harus ada trainer baru saya jalan, atau ada dari leadernya kamu harus gini gitu kan. Enggak. Jadi saya memang udah punya kebiasaan untuk berjalan, merencanakan dan melakukannya sendiri itu. Nah, ngomong-ngomong Singkawang ya, apa sih yang paling menarik dari Singkawang? Potensinya sih, aku penasaran aja. Potensi apanya? Potensi apapun soal Singkawang itu yang kalau dilihat lah, kan kantornya kan di Singkawang nih. Iya. Kalau dilihat apa sih? Kalau Singkawang potensinya ya karena mayoritas penduduknya pengusaha atau pedagang. Lalu di sekitar Singkawang itu memang banyak kota-kota kecil gitu loh. Yang Kabupaten-kabupaten yes, kan. yes. Dan perjalanannya tidak terlalu jauh. Kalau yang paling dekat itu sekitar 1 jam. Ya. Lalu sekitar 2 jam. Dan yang agak jauh tuh mungkin sekitar 2,5 jam gitu. Iya. Dan di situ semua peluang kita untuk mencari calon prospek. Iya. Di daerah kan 1 jam tuh jauh berarti kan.
Nggak tahu ya, kalau saya sudah Kalau di sini kan terbiasa. 1 jam kan, Oh, di sini kan 1 jam itu kan dekat tapi macet. Tapi macet, tapi kalau di daerah 1 jauh. jam pasti jauh kan. Jauh tapi tidak Lancar. macet. Iya. Jadi terasa dekat. Betul, betul, Nah, betul, seperti betul. itu. Keren banget sih. Jadi kan makanya kalau kayak rekrut nih, Ivana kan pasti rekrut kan udah sering ya, udah lihat lah peluang pasarnya kan. Nah jadi kalau kayak ngajak orang nih ke kantor Singkawang ya, buat join sama timnya Ivana, apa sih yang biasa diomongin? Kalau yang kita jual biasanya pertama kantor ya. Kantor. Kantor kita kan lebih representatif. Dalam arti dalam ukuran udah lebih luas dibanding yang lain, itu kan hanya ruko satu. Kalau kita kan luas banget. Oke. Pak Johan nggak pernah lihat kantor kita. Aku sempet lihat foto memang, kan belum pernah ke sana Iya, soalnya. iya. Itu representatif bagus, lalu ada di area protokol, jalan protokol. Iya. Jadi bukan di daerah yang sepi-sepi gitu ya, tapi memang protokol punya, Yes. jadi representatif banget. Selain itu kita menjual juga pensiun kita, pensiun, benefit kesehatan, itu yang membuat orang bisa bertahan. Makanya rata-rata agen kita perjalanan karirnya cukup panjang. Saya kan 22 tahun kan, ada di bawah saya 21 tahun, ada yang 17 tahun, 15 tahun, 14 tahun gitu. Dan mereka tuh ikut, wah berarti emang bener-bener loyal banget ya. Ya, Oh keren banget sih. Tapi emang tim Singkawang itu memang aslinya Singkawang atau ada yang dari kota-kota di luar ada Singkawang? dari luar kota-kota juga. Sekarang juga ada beberapa dari, kemarin ada yang ada dari Banjarmasin, Surabaya. Tapi memang kita lagi approach yang lebih dekat lagi sih. Oh, oke. Ya, keren banget sih. Nah, jadi sejauh ini ya, kan kayak aktivitas rekrut. Biasanya kalau dilakuin itu sebulan berapa kali sih kalau boleh tahu? Kita sebulan sekali. Sebulan sekali. Rencana sih mau awalnya 1 bulan 2 kali. Tapi kalau kita melihat rekruter kita tidak terlalu banyak, dan kan banyak sekali kan acara dari Zoom dari pusat kan. Iya. Jadi kalau kita terlalu banyak nggak ikut yang pusat kan nggak bisa juga, karena itu kan ilmu juga yang kita dapat kan. Yes. Jadi akhirnya kita membuat keputusan 1 bulan sekali saja. Lebih maksimal. Tapi lebih maksimal Ya, gitu daripada kan. 1 bulan 2 kali tapi Iya. nggak maksimal kan. Iya. Karena seminggu ke seminggu itu kan cepet banget. Iya bener juga sih. Iya. Jadi biar sebulan sekali tapi tenggang waktunya cukup jauh, jadi lebih banyak peluang atau waktu kita untuk mencari calon prospek yang akan kita undang. Seperti itu. Oke sih. Nah paling aku coba pengen tahu impiannya Ivana lah. Kan udah sekian tahun dong, Ya. ya kan. Apa sih yang pengen dicapai nih dengan tim bareng-bareng? Kalau boleh cerita. Ya, kalau saya pribadi memang saya sangat bersyukur ya bisa join di Manulife. Kenapa? Karena Manulife itu adalah perusahaan yang maksudnya konservatif dalam arti dia itu melakukan sesuatu dengan hati-hati. Contohnya dia dalam meluncurkan produk apapun, dia selalu mengajarkan yang sebenar-benarnya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin. Lalu saya melihat Manulife itu sangat loyal kepada agent maupun kepada nasabahnya. Buktinya apa? Buktinya pembayaran klaim. Yes. Jadi kita bisa melihat riwayat klaim daripada Manulife itu luar biasa ya. Kita bisa melihat dalam 1 hari itu atau dalam 1 jam kita bayar berapa klaimnya. Itu kan karena kita kan bisnis jasa ya. Iya. Bisnis jasa itu adalah kepercayaan. Kalau nasabah sudah tidak percaya itu udah susah. Makanya saya melihat tuh Manulife tuh bener-bener loyal dalam hal pembayaran klaim. Nah itu. Lalu yang ingin saya capai tentu saja saya ingin mengembangkan Singkawang menjadi lebih besar lagi ya. Yes. Memang kita kok kabupaten ya. Kalau Singkawang itu termasuk kabupaten. Kabupaten ya. Kabupaten bukan provinsi. Yes. Kalau Pontianak itu kan provinsi kan. Yes. Itu jumlah penduduk Singkawang waktu saya join pertama kali itu hanya sekitar 150.000 orang. Ya hitungannya ya pasti hitungannya kecil Jumlah sih penduduknya ya. Penduduk ya. pada saat itu Pada ya. itu ya. Sekarang ini sekitar 300.000 lebih. Jadi saya percaya bahwa dengan bertambahnya penduduk di kota Singkawang dan sekitarnya
itu kita mempunyai peluang untuk memperbesar tim kita. Jadi target saya di tahun ini sampai dengan Desember itu sekitar 60 sampai 70. Wow. Ya. Oke. Sampai 70. Iya. Seperti itu. Keren banget sih. Jadi ya itu benar-benar tim ya pengen dibentuk ya. Ya. Iya. Dan udah gitu kan rata-rata kan pasti kebanyakan timnya itu mungkin backgroundnya ada yang pengusaha yang nanti mungkin kita bisa tarik ya ke timnya. Oke. Ya, kita membentuk tim kan tidak harus bisa dari internal kita maupun dari eksternal kan. Yes. Nah, salah satu cara saya untuk mencapai angka itu saya harus approach dari eksternal itu. Yang sekarang lagi di sounding oleh company kan. Seperti itu. Multiplication. Betul. Oke. Nah, karena nanti itu kan kita tuh 15 Agustus kan kita juga bakal share good news from recruitment, Ivana. I think itu good moment juga nanti untuk di sounding ke tim. Oke. Banyak banget. Oke. Tapi ini keren banget tuh. Gue sumpah speechless sih ini ya. Mantep. Thank you banget loh.